siang, nama saya Gunawan Pribadi dari Rombel 29. Saya mengajar di SMA ITS Sorako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sudah mengajar di SMA ini kurang lebih 11 tahun. Terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana semua? Sehat? Baik ya? Dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar hari ini, kita mohon pertolongan kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Ada yang mau? Yang mau berdoa? Oke, silakan. Ya. Dengarkan temannya, kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya sudah berdoa. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita salam PPK dulu. Ya, masih ingat ya salam PPK? Oke. Kita berdiri lah. Oke, kita berdiri ya. Salam PPK. 1, 2, 3. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang apa itu tantangan zaman milenial. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pubbing. Apa itu pubbing? Ya, orang yang sangat suka dengan media massa atau gadget ya. Orang yang sibuk terus dalam mengurusi dengan gadgetnya saja, itu pubbing ya. Nah, kita akan belajar ya tentang tantangan zaman milenial ini. Seperti apa itu? Ya. Kenapa kita harus belajar? Ya supaya kita tahu, karena kita sekarang hidup di zaman milenial. Kalian ini adalah generasi milenial, ya. Nah, kenapa dibilang generasi milenial? Itu kelahiran yang tahun 90-an ya, ke atas. Itu zaman milenial, karena kalian itu lahir di zaman teknologi ya, yang sudah pesat, yang sudah bagus, ya sudah canggih. Beda dengan Pak Guru waktu kecil ya masih main kelereng ya, main lompat tali yang perempuan ya. Tapi sekarang kalian ketika lahir ya sudah dengan teknologi. Nah, itu tantangan, walaupun juga ada hal yang positifnya ya. Tantangannya apa saja nanti kita belajar ya, supaya kita bisa melihat dan mewaspadai, supaya kita bisa merefleksikan diri kita juga dalam tantangan zaman sekarang. Oke, baik. Jadi kita akan belajar tentang itu. Sekarang Pak Guru mau perlihatkan dulu gambar ya. Lihat ya gambarnya ya. Nah, ini kira-kira kalau kalian lihat, ini gambar tentang apa? Oke, ada lagi? Oke, makasih. Ada lagi? Apa ini? Ya, bagus ya. Nah, betul ya. Jadi ini ada 5 orang. Nah, 5 orang. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Mereka pegang apa? Betul ya. Mereka pegang HP masing-masing. Betul gitu ya. Mereka sibuk, betul ya. Tadi mereka sibuk. Ada yang semuanya lihat di HP-nya. Padahal mereka ini berdekatan. Nah, mereka tidak berkomunikasi ya. Betul, HP itu atau gadget itu mendekatkan yang jauh tapi juga menjauhkan yang dekat. Kenapa? Ya, bisa saja mereka lagi chatting dengan orang ya jauh, bukan luar provinsi, makanya bisa dia lagi chat-chatan sama temannya. Nah, tetapi yang dekat mereka tidak berkomunikasi gitu. Jadi itu betul ya, mendekatkan yang jauh, dan yang jauh itu yang dekat itu semakin jauh ya. Jauh enak, dekat ya bisa cecetan, gambar, kirim gambar ya, kirim video dan lain sebagainya. Nah, ini bisa saja disebut juga pubbing. Nah, seperti yang minggu lalu kita pelajari. Nah, ini orang yang asik ya, kecanduan dengan
gadgetnya. Kira-kira Pak Guru mau tanya ini, ada enggak di sini yang ketika di rumah kira-kira sangat kecanduan pegang HP sampai di atas 4 jam, ada enggak? Jangan ya. Harus kurang-kurangi. Apa-apa saja yang kalian gunakan untuk apa? Kalau pegang HP. Oh, game. Betul ya. Game itu paling bahaya. Nah, apa? Kita sudah belajar minggu lalu, gadget atau HP bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk belajar ya. Belajar jarak jauh, mencari sumber belajar ya, sumber pembelajaran, mengerjakan tugas, itu bisa sekali ya menggunakan HP ya. Tetapi kalau hal-hal yang hanya main game saja, aduh ya, itu bisa merusak ya kalian. Oke, jadi terima kasih ya yang sudah jawab ini. Kita sudah bisa lihat ya. Pak Guru, tunggu dulu, Pak Guru mau tanya lagi. Kira-kira apakah kalian alami juga seperti gambar ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya betul ya, alami. Ya, bisa saja teman kumpul-kumpul ya di warung kopi, ya, semua buka HP-nya. Padahal disuruh ngumpul, yuk kita kumpul di warung kopi ini. Kumpul. Ternyata sibuk dengan HP-nya masing-masing. Oke. Oke, terima kasih ya sudah lihat ini gambar dan sudah memberikan pendapat dan pandangannya ya. Oke, nah setelah kita lihat gambar, sekarang kita nonton video ya. Pak Guru ingin supaya kalian nonton video dulu ini ya. Oke, walaupun ada sponsornya ya. Oke, sip. Nah, tadi sudah kita nonton ya tentang gaya hidup milenial, gaya urban ya. Urban itu adalah gaya hidup ya orang-orang yang di kota. Nah, ini yang terjadi, yang gaya orang-orang di kota ya, kemudian juga di masa milenial sekarang. Mereka sibuk ya dalam pekerjaan mereka. Nah, ketika sibuk, asik ya dengan pekerjaan, mereka lupa dengan kesehatan diri. Apa tadi? Kira-kira? Oke, betul ya, soal makan ya. Makan akhirnya ya makan seadanya ya.
tidak dilihat gizinya, tidak dilihat apa lagi mineral ya yang dibutuhkan tubuh. Yang penting kenyang, masuk. Nah, mengandung kolesterol, mengandung minyak ya dan lain sebagainya. Kemudian apa? Ya akibatnya mereka juga malas berolahraga. Ya. Kadang-kadang pulang dari pagi sampai malam kerjanya. Nah itu yang penting adalah bagaimana orang-orang urban di kota itu harus menjaga kesehatan mereka. Nah boleh orang bekerja, tapi bekerja juga dengan batas waktu yang baik. Ya, nah, semuanya ada semua batasnya. Nah itulah zaman milenial yang dihadapi. Tadi satu contoh di gambar kita sudah melihat bahwa orang hanya sibuk dengan gadget. Yang kedua dalam video tadi bahwa banyak orang-orang perkotaan sibuk dan tidak melihat dirinya sendiri atau mengurus dirinya sendiri. Ya. Tidak berinteraksi dengan orang sekitarnya, ya. Tidak menjaga kesehatan. Nah akibatnya inilah yang terjadi di zaman milenial. Ya. Kalau kalian nanti lihat di kota-kota besar, ya seperti apa sih gaya hidup milenial yang sibuk dengan kesibukan semua. Nah sekarang Pak Guru mau mengajak kalian untuk membaca literasi ya. Ya, kita akan baca dulu literasi ini ya. Pak Guru akan setting pelan-pelan. Ya, silakan baca. Oke, ya kalian sudah lihat ya, baca. Nah sekarang Pak Guru mau tanya, betul tidak? Zaman sekarang ini anak-anak ya, itu cenderung bersikap individualistik atau tidak? Tahu enggak individualistik? Individualistik itu artinya mementingkan diri sendiri saja. Kira-kira menurut kalian di zaman ini betul atau tidak? Orang cenderung hidup individualistik. Iya ya, ya betul. Jadi sama dengan gambar tadi, ya itu orang individualistik, yang hanya memikirkan dirinya, dia tidak memikirkan orang di sekitarnya yang dekat dengan dia, tidak. Ya, dia sibuk dengan gadgetnya saja. Ya, sibuk apa yang ditatap saja, dia tidak apa lagi namanya melihat orang-orang di sekitarnya, dia tidak peduli. Gitu. Itu individualistik. Ya, zaman sekarang ini ya seperti itu, memang ya, betul ya, lihat. Nah, sekarang Pak Guru mau mengajak kalian membaca kitab 1 Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke, silakan persiapkan kitabnya. Oke, mana semua? Lihat. Oke, ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Silakan. Ada yang bisa baca? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, setelah kita membaca ya Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ada tahu nggak kisah apa di situ? Ah betul, tentang Sakeus. Bagaimana itu Sakeus? Bodinya bagaimana? Ya betul ya, pendek. Ah, betul. Nah sekarang coba kalian daftarkan apa masalah dari Sakeus ya sebelum dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira apa masalahnya? Ya. Itu yang pertama, ya masalahnya yang pertama. Yang kedua, kemudian apa kumpulkan informasi
tentang Sakeus itu seperti apa. Ya, siapa itu Sakeus? Seperti apa dia? Apa pekerjaannya? Ya, bagaimana kehidupan sehari-harinya? Yang ketiga adalah coba kalian daftarkan, ya, apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Pak Guru ulang ya, sebelum dia ketemu dengan Tuhan Yesus, ya, apa masalahnya? Kemudian informasi, ya, kumpulkan informasi, siapa itu Sakeus. Yang ketiga adalah apa yang dia lakukan setelah ketemu dengan Tuhan Yesus. Oke. Nah, kalian nanti tulis di buku jawabannya, ya. Nanti kita diskusikan hasil jawabannya. Oke. Ya, silakan. Nak. Oke, cukup ya. Nah, sekarang Pak Guru mau kita berdiskusi ya, berdiskusi. Sekarang Pak Guru mau tahu dulu jawaban kalian. Nah, nomor 1 itu masalah Sakeus. Ya. Apa masalahnya kira-kira Sakeus? Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa masalahnya? Oke, tuh. 1, orang menjauhi. Ya. Lagi, ya, dianggap sebagai orang berdosa. Lagi, dan tahu pekerjaannya, kenapa pekerjaannya?
pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai dibenci? Ada yang tahu kenapa pemungut cukai itu dibenci? Nah, karena pemungut cukai ini, ya, ini bekerja kepada orang Romawi. Ya. Nah, orang Romawi itu dianggap satu sebagai penjajah. Ya. Kemudian orang Romawi ini dianggap sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena menyembah berhala. Sehingga, ya, karena dia menyembah berhala, sehingga Sakeus dia orang Yahudi, tapi dia bekerja kepada penjajah. Dia juga bekerja atau bergaul dengan orang yang menyembah berhala. Sehingga Sakeus ini dijauhi, atau pemungut cukai ini dianggap orang yang berdosa. Dia bekerja kepada penjajah, dan dia juga bekerja sebagai bersama dengan penyembah berhala. Bergaul hidupnya di situ. Nah, sehingga pemungut cukai ini dianggap sebagai orang yang berdosa. Nah, itulah dijauhi orang, betul ya. Jadi dijauhilah orang. Itulah yang masalah Sakeus. Oke, betul ya. Jadi itu masalah-masalahnya Sakeus. Nah, sebelum bertemu dengan Yesus, akhirnya dia dikucilkan, ya. Kucilkan masyarakat, orang-orang sebangsanya sendiri. Nah, yang kedua, info tentang Sakeus siapa? Oke, ya betul ya, sama pemungut cukai. Apa lagi? Hah? Ya, yang tadi tubuhnya pendek, ya. Betul. Nah. Apa lagi? Apa? Pemungut cukai biasanya apa? Banyak uangnya, betul, kaya. Ya. Betul. Jadi orang Sakeus ini orang kaya, ya, karena pemungut cukai ya. Banyak. Nah, tunggu, Pak Guru juga lupa. Selain itu, dia juga itu suka memeras. Makanya dibenci ya. Suka memeras orang. Kalau tidak mau bayar, ya dipaksa. Tidak paksa, apa hartanya? Ya diambil. Nah, itu yang orang tidak suka. Nah, diambil, paksa. Mana uangnya? Nggak ada. Sini. Mana barangmu? Dan jadi begitu ya. Oke, itu nomor 2. Ya, tubuhnya pendek, dia kaya, pemungut cukai banyak. Nah, kemudian nomor 3, apa yang dilakukan oleh Sakeus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada? Oke, bertobat. Tapi sebelum bertobat, apa kira-kira? Dia mau menerima Tuhan Yesus ke rumahnya. Ya. Dia mau menerima Tuhan Yesus. Dia mau menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Dia mau menyambut. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sakeus. Ya. Dia mau menerima. Dia mau mendengarkan Tuhan. Ya. Dia mau percaya kepada Tuhan. Dan apalagi? Setengah harta, betul. Setengah hartanya dia serahkan. Inilah dampak ya. Dampak Sakeus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada perubahan, betul. Ada perubahan. Ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus itu ada perubahan yang besar. Dulu, ya, dia tidak mau ya, bergaul atau dikucilkan, tapi Tuhan Yesus mau. Makanya dalam bacaan kita tadi, ya, Alkitab, kenapa ada orang bertanya, kenapa dia mau bergaul sama Sakeus? Tuhan Yesus disalahkan. Ya, padahal Tuhan mau supaya Sakeus berubah. Betul. Dari perjumpaannya Tuhan Yesus kemudian bersama dengan Sakeus ya menuju ke rumah Sakeus dan Sakeus berubah. Dia meninggalkan ya tugasnya sebagai pemungut cukai dan mau memberikan harta. Oleh yang sudah dirampas-rampas itu akan dikembalikan. Gitu. Ya.
Jadi itu ada perubahan yang besar dari Sakeus. Oke? Nah, ada pertanyaan? Silakan. Tentang ini dulu, tentang Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Ada komen? Oke, silakan. Oke, ya, terima kasih. Betul ya. Baik. Ya. Sampai di saat ini ada yang mau lagi memberikan tanggapan? Nggak ada? Dari kisah Sakeus tadi kita sudah bisa belajar ya bahwa kita ya sebagai manusia ya jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya mencari kekayaan ya, tetapi kita merugikan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus senantiasa, yang paling utama ini, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan ya. Jangan hanya kemudian demi keuntungan ya, demi uang, harta, kemudian meninggalkan Tuhan ya. Itu tantangan milenial, gaya hidup materialisme ya. Nah, apa? Oke, ada yang tahu? Nah, ya, betul ya. Jadi gaya hidup materialisme itu bahwa pandangan ya, pandangan hidup ya, hanya tertuju pada materi. Ini menjadi tujuan hidupnya, semata-mata. Nah, bukan pada Tuhan. Makanya orang sibuk kerja, cari uang, tapi dia tidak beribadah pada Tuhan, ya. Tidak menyiapkan waktu untuk beribadah pada Tuhan. Nah, itu orang yang materialisme. Ya. Isme adalah paham ya, pandangan tentang materi, tentang materi saja, kebendaan. Ya. Jadi jangan seperti itu ya, Sakeus tadi. Yang hanya mementingkan materi, ya, tetapi kemudian dia tidak memikirkan orang lain. Ya. Dia peras orang hanya untuk kepentingannya, ya, menyakiti perasaan orang lain, ya, untuk untuk dirinya, ya, menimbulkan kekayaan bagi dirinya saja. Baik, nah sekarang kalian sudah membaca juga tadi tentang literasi. Ada enggak yang bisa mau simpulkan? Nah, pelajaran kita tentang milenial, gaya milenial. Guru apa sih ya? Silakan. Ada yang bisa simpulkan gaya hidup milenial? Nah, satu, oke, gaya kita tulis. Gaya milenial. Satu, cenderung individualistis ya. Oke. Betul ya. Jadi tadi sudah gambar lihat ya. Orang hanya bersifat individu saja, mementingkan dirinya, asik dengan dirinya. Oke. Ada lagi tentang gaya hidup milenial? Hah? Gaya hidup milenial bisa cenderung pada materi. Nah, kita sudah tadi Pak Guru sudah sampaikan ya. Orang hanya memandang materi saja. Oh, dia pakai apa? Baratnya apa? Mereknya apa? Gitu. Itu materi. Tidak melihat fungsinya. Benda itu fungsinya seperti apa. Nah, apa HP saya begini, yang penting fungsinya sama dengan HP-mu. Tapi zaman sekarang orang tidak melihat fungsi. Walaupun sama fungsinya HP, misalnya ya, speknya sama, spesifikasinya sama, tetapi orang lihat merek lagi. Ya, oh ini merek ini bagus, apa tuh itu. Padahal, ya sama speknya, sama-sama RAM-nya 8 GB, ya kan? Kameranya sekian megapiksel, tapi yang dilihat lagi mereknya. Nah itu materi. Ya. Oke, ada lagi yang bisa kira-kira gaya hidup milenial?
Ya, ya, lebih familiar ya menggunakan teknologi. Nah, dari awal Pak Guru sudah sampaikan tadi, karena ketika kalian lahir, ya kalian sudah berada di zaman yang seperti ini. Ya, beda dengan Pak Guru. Ya, jadi lebih familiar ya, lebih terbiasa ya menggunakan teknologi, HP, komputer. Nah, itu, oke? Nah, kemudian gaya hidup milenial itu sering memunculkan inovasi. Pak Guru mau tanya, seandainya kalian diberikan kesempatan untuk menemukan alat, kira-kira alat-alat apa yang kalian mau pakai? Yang mau temukan, kira-kira? Ada? Ya? Pintu ajaib. Wah, kayak Doraemon dong, pintu ajaib. Ya. Kemana-mana ya, gampang. Buka pintu, sudah berada di sana. Oke. Nanti menangis, maskapai penerbangan ya, pesawat menangis. Karena orang semua pakai pintu ajaib. Oke, ada lagi? Menemukan apa? Balik-balik mampu. Wah, ini dunia Doraemon juga, betul ya? Ya, gampang itu, kita pergi-pergi kemana-mana. Oke, ada lagi? Ya, ada? Kacamata tembus pandang. Wah, bahaya kalau kacamata tembus pandang. Ya. Oke, ada lagi? Nah, ini gaya milenial ini zaman ini penuh dengan inovasi. Perkembangan cepat. Nah, karena Anda menemukan ya, siapa sih bisa bayangkan HP sekarang canggih ya. Dulu zamannya Pak Guru punya HP yang pertama itu ya hanya bisa SMS dengan telepon itu saja. Main gamenya kecil lagi. Sekarang sudah ada internet, ada video, ya bukan lagi SMS tapi juga WA, sudah bisa kirim gambar cepat, kirim video. Sekarang orang bisa bukan hanya menelpon, ya, tapi video call, coba luar biasa kan? Itulah inovasi terus bergerak. Makanya jangan ketawa. Hari ini udah mungkin. Ya bisa saja sesuatu bisa mungkin. Nah, bisa saja di antara kalian ini kalian yang temukan alat itu, gitu ya. Itu. Nah, kalian belajar ya. Nah, kemudian memunculkan inovasi. Inovasi muncul itu bisa saja karena ada apa? Ada masalah yang dilihat. Ya contoh lah, dulu orang menulis surat setengah mati, lama terkirim, baru dibaca sama si penerima surat. Sekarang karena ada masalah itu, bagaimana caranya cepat? Ada telegram, dulu ya ada istilah telegram, berita pendek, itu bisa cepat, 1 hari sudah diterima. Sekarang ada SMS, ada WA dan lain sebagainya. Itu karena ada masalah. Ya kalau kalian temukan masalah, kemudian cari solusinya, cari jalan keluarnya, timbul alat, timbul inovasi untuk menemukan alat itu. Nah itu zaman milenial ya. Ada positif, ada negatif dalam zaman hidup sekarang. Ya. Nah kita harus belajar dari situ. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Nah tentu kita pakai yang inovasi tadi. Ya. Bagaimana dengan menggunakan teknologi ya. Kalian lebih familiar dibandingkan apa dulu. Oke, silakan. Ada yang mau berikan komentar atau yang pertanyaan? Nah, jadi itu ya. Jadi zaman milenial tidak boleh kita individualistis. Solusinya apa? Ya, kita harus lebih peduli kepada orang lain. Padahal kita, ya materi itu hanya alat. Ya, hanya alat. Nah, yang menjadi sumber utama hidup kita adalah Tuhan. Gitu. Itu. Nah, itu negatifnya yang harus kita hilangkan. Ya, jadi bagaimana teknologi ya? Kalian harus belajar teknologi itu. Ya, lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Kemudian harus ya punya terobosan ya, punya inovasi. Karena kalian hidup di zaman akan datang ya saking berlomba. Ya. Kita harus fight. Baik. Nah sekarang Pak Guru ingin melakukan tes.
Pak Guru tes lisan saja ya. Nah, silakan. Ada yang tahu angkat tangan? Apa itu gaya hidup milenial? Katakan, ya, silakan. Betul? Ada? Ya. Oke, ya sama ya. Terima kasih. Kemudian kira-kira apa tantangannya? Gaya hidup milenial, apa tantangannya? Hah? Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, apa hal yang positif dari gaya hidup milenial? Ya, ya. Oke, ada lagi? Ya. Oke. Kira-kira apa negatifnya? Nah, tadi positif. Oh ya. Oke, baik. Nah, Pak Guru mau tugaskan kalian buat peta konsep. Ini tugas kalian ya di rumah. Minggu depan dikumpul peta konsep ya tentang gaya milenial. Apa-apa saja itu gaya milenial, ya? Apa positifnya, apa negatifnya? Bagaimana cara menghadapi gaya hidup milenial? Ya. Jadi apa itu gaya hidup milenial? Kalian jelaskan. Kemudian apa positifnya, ya, positif negatif, ya. Kemudian bagaimana cara menghadapi gaya hidup milenial? Nah itu kalian bisa gambarkan, bisa juga mengembangkan ya dari poin-poin ini. Silakan kalian kembangkan pada konsepnya, mind mapping ya. Buat yang menarik, ya, semenarik mungkin di kertas Ariston. Ya, kalian bisa buat di kertas Ariston besar. Nanti kita pajang kalau yang bagus, ya. Silakan pajang di ruangan ini. Ya. Itu kalian buat minggu depan, ya, buat yang bagus. Kata konsepnya, mind mappingnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kemudian nanti Pak Guru kasihkan LKS ya. Nanti Pak Guru kasihkan LKS kepada kalian, ya, mohon diisi, ya, gitu, ya, bisa kerja di rumah saja, LKS-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalian sudah tahu ya tugasnya, minggu depan tolong dibawa pada konsepnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan ada yang mau berdoa? Oke, silakan. Ya, kita tenang ya, silakan berdoa. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan ya, tetap jaga jarak. Kemudian rajin cuci tangan, ya, pakai masker kalau kalian pergi ya keluar, silakan selalu pakai maskernya. Saya rasa itu, terima kasih. Semoga kita ketemu minggu depan dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.